Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal mu'tadin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatul iman, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, marilah kita tidak bosan dan tidak henti untuk senantiasa kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala karunia, nikmat dan taufik, kemudahan dalam segala urusan. Kita memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat di petang hari ini yang memudahkan kita untuk bisa kembali bermajlis, bertalabul ilmi, bertafakuh fiddin, yang mana itulah sebuah nikmat yang besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Maka beruntung bagi orang-orang yang dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu din, ilmu agama, yang itu adalah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk setiap hari menambah ilmu tersebut sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kembali kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari pembahasan syarah Kitabul Jami' yang kita masih mengkaji di bab kelima tentang motivasi berakhlak mulia pada hadis ke-13. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang isinya adalah ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Datang sebuah riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, ad-dinun nasihah thalathan. Nabi mengatakan agama itu adalah nasihat, atau agama itu adalah petunjuk bagi manusia. Qulna, lantas kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Agama itu adalah petunjuk bagi manusia, maksudnya bagi siapa? Petunjuk manusia untuk berbuat baik kepada Allah. Petunjuk manusia untuk ia berbuat baik kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan segenap umat Islam pada umumnya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah taala, hadis yang mulia ini seakan-akan menyatakan
ya, bahwa seluruh agama itu adalah nasihat. Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW itu mengatakan agama itu seluruhnya ya nasihat. Apalagi ketika Nabi SAW mengulang-ulang kalimatnya ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, itu sebanyak 3 kali. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nasihat dan besarnya porsi nasihat dalam agama Islam. Sebelum kita lebih jauh mendalam dalam pembahasan kandungan dalam hadis ini, perlu untuk kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan nasihat agar tidak salah persepsi. Tentu untuk mengetahui satu makna dari sebuah kata atau kalimat, kita harus mengetahui dari makna secara bahasa dan istilah. Maka definisi nasihat secara bahasa itu datang dalam sebuah kalimat yang mengatakan nasahar rajulu thawbahu idha khatahu, yang artinya seorang laki-laki itu dikatakan menasehati bajunya, yaitu ketika dia menjahit bajunya. Atau dalam kalimat yang lain, dalam jumlah yang lain dikatakan nasahtal asala idza safaitahu, engkau itu menasehati madu jika engkau membersihkan madu tersebut dari kotorannya. Itu juga arti nasihat. Ini makna secara bahasa. Orang yang dia dikatakan menasihati baju, maksudnya apa? Dia menjahit bajunya yang berlubang, dijahit, diperbaiki, layak pakai. Ketika dia mendapatkan madu di sarangnya itu kotor, tidak bersih. Memurnikan madu itu namanya menasihati madu. Artinya maksudnya apa? Membersihkan madu tersebut dari kotorannya, sehingga orang itu apa? Layak untuk meminumnya. Ini makna nasihat secara bahasa. Adapun secara istilah, maka nasihat itu memiliki makna iradatul khair lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi yang dinasihati. Menghendaki kebaikan pada orang yang dia nasihati, itu namanya apa? Nasihat. Maka tujuan orang memberikan nasihat, menasihati adalah menginginkan kebaikan. Dari 2 makna nasihat secara bahasa yang disebutkan sebelumnya, itu memiliki keterkaitan erat dalam mengartikan nasihat secara istilah. Kalau tadi dikatakan orang menasihati baju, maksudnya menjahitnya, ditinjau dari makna yang pertama, maka seperti ketika orang melihat kekurangan saudaranya, maka ia akan berusaha untuk memperbaikinya sebagaimana ia memperbaiki robekan kain dengan menjahitnya. Karena hakikatnya pakaian itu untuk menutup tubuhnya, dia berhias, menutup auratnya. Maka ketika berlubang, sobek dan yang lainnya, maka dia berusaha untuk menutupinya, menjahitnya. Maksudnya apa? Ketika seorang dia melihat kekurangan saudaranya, maka dia berusaha untuk memperbaikinya sampai orang itu tidak mengetahui akan aib saudaranya. Ini makna nasihat ditinjau dari sisi makna yang pertama secara bahasa. Yang kedua,
Ditinjau makna dari makna yang kedua yang diumpamakan seperti orang yang dia memurnikan madu dari kotoran, maka itu seperti ketika orang bermuamalah, bermuamalah dengan saudaranya itu dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan kebaikan. Jadi memurnikan madu itu dikatakan menasihati madu. Maksudnya apa? Saat ia bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan saudaranya sesama muslim, baik yang jadi tetangga, kerabat atau yang lainnya, maka dia lakukan dengan penuh keikhlasan, berharap kebaikan, ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana ketika seorang membersihkan madu dari sarangnya itu dengan sebersih-bersihnya. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas dibandingkan penggunaan nasihat dalam bahasa kita sehari-hari di bahasa Indonesia. Karena nasihat dalam bahasa Arab intinya apa? Segala bentuk menginginkan kebaikan untuk pihak yang diberi nasihat, itu namanya menasehati. Contoh real dalam hal ini misalkan ketika seorang yang dia itu mengunjungi hotel, dia jadi tamunya hotel, dia transaksi, misalkan menginap satu malam, kamarnya kamar tertentu, kemudian mendapatkan fasilitas ini dan itu dalam satu malam, setar jam 2, keluar jam 12 misalkan ya. Kalau di Saudi itu jam 4 sore, jadi kalau mau check in itu jam 4, keluarnya jam 12. Ketika ada seorang yang menjadi tamu hotel dan dia sudah membayar lengkap seluruh fasilitasnya, bahkan full plot makan pagi siang sore ya, bukan berarti kemudian dia semaunya sendiri, misalkan menyalakan semua AC-nya dinyalakan, TV-nya di air, semua fasilitas itu dihidupkan padahal tidak dipakai. Ya. Atau kemudian apa? Kamarnya enggak ditempati, ditinggal keluar. Dengan dalih saya nanya saya udah bayar kok. Mau ditempatin mau enggak ya terserah saya. Ini namanya apa? Tidak nasih. Karena seorang yang memberi nasihat untuk saudaranya, dia akan berusaha melakukan yang terbaik kepada pihak yang dinasihati. Karena nasihat itu adalah iradatul khair, menghendaki kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Jarir bin Abdullah, diceritakan oleh Jarir bin Abdullah tentang bagaimana kaum muslimin berbaiat kepada Rasulullah. Kata Jarir, bay'atu Rasulullah sallam ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa sam'i wa ta'ah wa nusri li kulli muslimin. Aku dulu membaiat Rasulullah, itu isinya apa? Sumpah setianya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, senantiasa mendengar dan taat, serta menasihati kepada setiap muslim.
bukanlah yang dimaksud memberikan atau menasihati kepada setiap muslim itu setiap kali kita bertemu dengan seorang muslim lantas kemudian kita menasihatinya dalam bentuk makna yang dipahami oleh orang Indonesia misalkan. Maka tidak terbatas pada sisi ini, akan tetapi segala bentuk perlakuan terbaik kepada saudaranya, maka itu disebut orang yang memberi nasihat. Ya, karena inti nasihat adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan, lil mansuhi lahu, bagi orang yang dinasihati. Kalau begitu, apa makna yang Nabi katakan bahwa nasihat itu untuk Allah, kitab, Rasulnya, kemudian pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara umum? Maka makna nasihat kepada Allah dalam hadis yang sedang kita kupas ini bukan berarti menasehati sebagaimana dalam pemaknaan bahasa Indonesia. Bukan itu. Kalau menasehati dalam konteks bahasa Indonesia, itu kan berarti orang itu awalnya berbuat salah, kemudian diingatkan kesalahannya, dia diperingatkan akan kesalahannya, lalu dimotivasi untuk beramal soleh. Itu nasihat versi bahasa Indonesia. Akan tetapi yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu adalah melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Misalkan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tak kala ia diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberi ujian, dia bersabar. Berbuat dosa, dia bertobat, beristighfar. Maka tiga hal ini menjadikan dia orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia mampu untuk menjalani perannya di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ketika seorang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berarti dia melakukan ketakwaan. Ini adalah bentuk memberikan atau melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Saat ia diberikan nikmat kemudian bersyukur, diberi ujian dia bersabar, berbuat dosa segera beristighfar atau bertaubat, maka ini semua juga menjadi jalan-jalan dia akan berbahagia di dunia ini. Di mana kebahagiaan di dunia itu tidak selalu harus digapai dengan materi. Maka inilah makna menasihati untuk Allah Ta'ala, yaitu berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, adapun menasihati Al-Quran, ya, lillahi wa likitabihi. Menasihati Al-Quran maka bisa dengan membacanya dan tidak sekedar mengoleksinya. Dipelajari akan tafsir-tafsirnya lalu diamalkan, berusaha untuk meluruskan penafsiran-penafsiran yang keliru. Ini semua berarti dia menjaga, menasehati daripada Al-Quran. Yang ketiga, menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Menasehati Rasulullah SAW
adalah dengan mengagungkan akan ajaran-ajarannya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, membangun kecintaan dan kebencian itu di atas ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu makna menasihati Rasulullah SAW. Adapun setelah itu adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan secara tersendiri nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika Nabi SAW menyebutkan secara sendiri nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dengan orang-orang awamnya, maka hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi, kemudian menasihati pemimpin kaum muslimin. Ini akidah Ahlussunnah. Itu dilakukan dengan cara yang khusus. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang awam pada umumnya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniyatan walakin liya'khudh bi yadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad ada alladhi alaihi lahu." Siapa yang dia ingin menasihati penguasa, pemimpin dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihatinya secara terang-terangan. Itu bukan jalannya Ahlussunnah kalau menasihati pemimpin dengan terang-terangan. Akan tetapi ambillah tangannya dan menyepilah dengannya. Jika sang penguasa itu kemudian menerima nasihatmu, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bukanlah bentuk menginginkan kebaikan jika mengumbar kesalahannya di depan umum, menjatuhkan wibawa di depan rakyatnya. Itu bukan menginginkan kebaikan, bukan diartikan nasihat. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perkara yang harus diperhatikan saat memberikan nasihat kepada penguasa. Beliau mengatakan, ihtiramuhu al-ihtiram al-la'iq bihi. Wa laysa ihtiramu waliyil amri ka ihtirami 'amatin nas. Rubbama ya'tika fasiqun min 'amatin nasi la tubali bihi wa la taltafitu ilaihi wa la tukallimuh. Walakinna waliyal amri 'ala khilafi dhalik wa la siyama idza kana amama an-nas li'annaka idza adharta annaka ghairu mubalin bihi fa inna hadha yunqisu min qadrihi amama an-nas wa nusanu qadril amiri amama an-nas
lahu salbiyatun khatiratun jiddan wala siyama idza kathratil balbalah wa kathural kalamu fa innahu yuaddi ila mafasid 'azimah wa kama yatabayyanu liman kana minkum muta'ammilan ahwalan nasil yawma. Kata Ibnu Utsaimin, menghormatinya masih menghormati pemimpin itu dengan penghormatan yang layak, di mana menghormati penguasa tidak sama dengan menghormati orang awam secara umum. Bisa jadi ada orang awam yang fasik datang kepadamu, lantas engkau tidak memedulikannya atau tidak meladeni berbicaranya. Menghormati pemimpin, penguasa dengan penghormatan yang layak. Menghormati penguasa itu tidak sama dengan menghormati orang awam secara umum. Bisa jadi ada orang awam yang fasik datang kepadamu, lantas engkau tidak memedulikannya dan tidak meladeninya berbicara. Akan tapi penguasa itu berbeda, terutama jika berada di hadapan masyarakat umum. Seorang pemimpin kalau berada di kerumunan rakyat biasa, maka dia tidak akan menampakkan aslinya. Ya. Karena bisa menjatuhkan kedudukannya di hadapan orang banyak. Nah, oleh karenanya jatuhnya kedudukan penguasa itu di hadapan rakyatnya memiliki efek negatif yang sangat berbahaya. Terutama jika terjadi banyak keguncangan dan omongan tidak baik. Maka itu semua dapat mengantarkan kepada kerusakan yang besar. Sebagaimana hal itu nampak jelas pada kondisi manusia di hari ini. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, oleh karenanya bagi orang yang ingin mendapatkan pahala saat ia ingin memberikan nasihat kepada para penguasa, maka hendaklah ia menasihati penguasa itu dengan cara yang sesuai dengan syariat dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diajari tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara mandi, tata cara haji, puasa. Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana metode yang tepat untuk menasihati penguasa. Ya. Memberikan nasihat kepada mereka itu bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa makna kalimat imam kaum muslimin dalam hadis ini mencakup pemimpin dalam urusan dunia dan pemimpin dalam urusan agama. Kalau pemimpin dalam urusan dunia berarti mencakup presiden, gubernurnya, bupatinya, ketua RT, ketua RW, dan seluruh posisi-posisi yang membawahi sekumpulan anak buah. Maka dialah pemimpinnya. Sedangkan pemimpin dalam urusan agama itu hanya satu, para ulama. Adapun menasihati orang awam, maka perkaranya lebih ringan.
Kenapa? Karena masuk di dalam makna orang awam itu istrinya, suami, anak, tetangga, dan seterusnya. Maka bagaimana mewujudkan perkara yang terbaik untuk mereka? Apakah dengan cara mengumbar kesalahannya di depan orang lain? Tentu tidak. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, inilah sekelumit secara ringkas penjelasan tentang nasihat dan cakupan-cakupannya yang diinginkan dalam syariat. Bahwa nasihat itu diberikan, ditujukan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, segenap pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada hadis ke-14, takwa dan akhlak mulia sebab masuk surga. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan pada hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah takwa dia kepada Allah dan berakhlak mulia. Maka dalam hadis yang mulia ini akhirnya ada dua pembahasan yang bisa kita kupas, atau dua pembahasan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga: takwa dan husnul khuluq. Kalimat takwa yang disebutkan dalam hadis ini menyebutkan bahwa ketakwaan itu adalah penyebab terbesar orang masuk surga. Sebagaimana menjalin atau sebagaimana orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ketakwaan. Takwa dalam bahasa Arab itu diambil dari kalimat waqayaqi wiqayatan, yang artinya takwa itu adalah menghalangi atau melindungi. Maka orang yang bertakwa berarti dia menjadikan penghalang antara dirinya dengan azab Allah. Maka segala perkara yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam azab Allah itu disebut dengan takwa. Karenanya takwa secara umum banyak orang mengartikan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kapanpun dan dimanapun. Ketika Nabi SAW beliau mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka yang seperti ini bisa kita terapkan dalam kondisi sehari-hari. Karena sebagian orang dia bertakwa itu hanya di media sosial, menampilkan dirinya seakan-akan orang yang dia alim misalkan, atau seakan-akan dia seorang ustadz yang siap dengan nasihat-nasihatnya, padahal di rumah dia tidak menampilkan akhlak yang baik terhadap istrinya atau anaknya. Ya, maka berarti ketakwaan dia bukan dimanapun dia berada, tapi dibatasi hanya ketika di luar rumahnya.
Sebagian ada yang hanya bertakwa ketika berada di negerinya. Setelah keluar dari negerinya, maka kemudian dia melepaskan ketakwaannya. Ini tidak disebut dengan takwa, karena takwa itu dimanapun kita berada. Ya, pernah kita ceritakan tentang dua orang penduduk Madinah yang suka sekali minum khamr. Dan demi memuaskan tujuannya, maka mereka harus melancong keluar dari Saudi. Yang di luar Saudi pengen kebelet banget ke tanah suci Mekah dan Madinah. Yang tinggal di Madinah pengennya keluar karena pengen mencicipi berpuas diri dengan minuman khamr. Hingga akhirnya Allah takdirkan dua orang ini kemudian mereka bisa melancong. Maka keluar dari bandara di negeri yang keduanya disinggahi, dia setelah keluar dari bandara sempat untuk memborong minuman keras yang kemudian ditaruh di kopernya. Keduanya ingin pesta miras di kamar di hari pertama mereka keluar dari Madinah dan berada di negeri orang. Terus kemudian keduanya menemukan sebuah hotelnya hotel syariah, pesan kamar, kemudian di kopernya itu bukan isinya banyakan baju atau makanan, tapi minuman keras. Ketika dilihat paspornya oleh petugas hotel, terus ditanyakan, Anda berdua dari mana? Keduanya mengatakan dari Madinah. Madinah kota Nabi SAW? Iya. Maka pihak hotel begitu bergembira karena yang datang dianggapnya seorang syekh, dua orang ulama. Padahal dua orang yang hendak berpesta miras. Sampai kemudian pihak hotel, resepsionisnya menghubungi imam masjid hotel dengan mengatakan, malam ini kita beruntung mendapatkan dua tamu dari negeri Madinah, kotanya Nabi. Kata sang imam, besok suruh jadi imam salat subuh. Karena satu kemuliaan diimami oleh syekh dari Madinah. Maka bergegas resepsionis itu mengkabarkan kepada dua orang yang dari Madinah yang hendak minuman keras itu. Dia mengabarkan bahwa keduanya salah satunya diminta besok subuh untuk jadi imam. Saat diketuk pintu, keduanya sudah mulai teler. Bahkan statusnya sudah ambruk. Ya. Ketika dikabarkan besok menjadi imam, keduanya atau salah satunya mengatakan iya, gampang. Hingga akhirnya datang waktu subuh, ditunggu oleh jamaah masjid di hotel, plus imamnya juga, tidak kunjung datang. Akhirnya coba digedor pintunya. Jamaah sudah menunggu. Tidak akan diiqomati sholat subuh kecuali yang jadi imam adalah salah satu dari dua orang tersebut. Yang satu sudah teler, yang satunya sudah berbau minuman keras. Diketuk pintunya. Kemudian maaf, sudah mulai habis waktu subuhnya, sudah ditunggu di masjid hotel. Akhirnya keduanya berusaha untuk tidak diketahui aktivitas malamnya minum minuman keras, hingga akhirnya keduanya berusaha untuk menghadiri sholat subuh.
Begitu datang langsung diiqomati. Yang satunya masih teler-teler gimana itu mungkin dia anggapnya ngantuk berat. Yang masih agak waras, dia langsung disuruh maju untuk jadi imam. Seumur hidup orang ini di Madinah tidak pernah kunjung ke Masjid Nabawi. Dianggapnya itu masjid wisata. Dia hanya sholat di kampungnya. Begitu dia bertakbir Allahu Akbar, jamaah menangis. Membayangkan yang ngimami imam Masjid Nabawi. Baca Al-Fatihah, nangisnya tambah kenceng. Akhirnya sholat subuh rakaat 1 bacanya Qul huwallahu ahad, rakaat kedua juga Qul huwallahu ahad. Karena keduanya juga bukan orang yang beragama. Sholat subuhnya singkat, nunggunya Masya Allah lama. Begitu selesai salam, seluruh jamaah nyiumi. Seakan-akan mencium seorang ulama alim yang berasal dari negerinya kota Nabi, Madinah. Lantas kemudian jamaah bertanya, gimana kabarnya Masjid Nabawi, kota Madinah, kota macam-macam ditanya. Dari situlah kemudian Allah memberikan hidayah kepada keduanya. Yang awalnya mereka keduanya niat melancong itu untuk maksiat, namun kemudian Allah membalikkan atau membalikkan hatinya untuk keduanya bertobat. Ternyata sangat berat untuk membawa nama kota Madinah. Karena di luar kota Madinah orang itu yang berasal dari sana dianggap sebagai orang yang sangat islami, sangat bertakwa, sangat berilmu. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bertakwa itu dimanapun kita berada. Ya. Bukan pada beberapa kondisi tertentu baru kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berhenti di poin ini dan waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله